Halo guys, gimana kabarnya nih? Saya doakan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari film Game of Thrones Season 1 episode ketiga dan keempat. Namun, bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu episode pertama di film ini di channel YouTube ini, agar kalian dapat lebih menikmati film ini secara runtut. Namun sebelumnya jangan lupa like ya jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lainnya di channel ini. Daripada berlama-lama, langsung saja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di episode ketiga ini, rombongan sudah sampai ke ibu kota di King's Landing setelah sebulan perjalanan. Lord Ed Stark yang belum turun dari kudanya, tiba-tiba dia langsung dipanggil ke pertemuan para dewan yang terdiri dari para lord yang paling dipercaya oleh King Robert Baratheon. Di situ terdapat Grandmaster Pycelle dari The Citadel of Pycelle, Master of Law yaitu Renly Baratheon, adik bungsu King Robert. Ada juga Master of Coin atau bendahara kerajaan yaitu Petyr Baelish atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Littlefinger. Dan ada juga Master of Whispers atau mata-mata kerajaan yaitu Lord Varys. Sebelum rapat dimulai, Lord Ed Stark menanyakan keberadaan King Robert saat ini. Namun, para Lord mengatakan bahwa saat ini beliau juga sedang tidak hadir karena ada kepentingan suatu hal. Shin berpindah ke King Robert yang telah memerintahkan diadakannya sebuah turnamen untuk menghormati penunjukan Ned sebagai Hand of the King. Pada turnamen tersebut, dihadiahkan hadiah yang cukup fantastis, yaitu dengan 80.000 naga emas sebagai hadiahnya. Tentunya, hal ini dianggap Lord Stark sebuah pemborosan dan tidak perlu. Namun, karena King Robert Baratheon yang cukup dominan saat ini, yang terjadi saat ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa menolak permintaan dari King Robert Baratheon. Di sisi lain, Cersei merawat luka yang ada pada tangan Joffrey karena gigitan serigala Arya di episode sebelumnya. Joffrey menganggap bekas luka itu jelek, namun Cersei berpikir bahwa seorang raja harus memiliki bekas luka untuk menandai bahwa dia adalah seorang ksatria. Setelah percakapan berliku-liku tentang kerajaan, termasuk kejadian sebelumnya saat Joffrey digigit serigala Arya, mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa The Stark adalah musuh kita. Cersei pun setuju. Dengan senyum rapuh, dia berkata, "Semua orang yang bukan kita adalah musuh." So you agree? The Starks aren't enemies. Pada scene lain, Arya dan Sansa bertengkar di meja makan. Atas hal itu, Arya dikirim ke kamarnya karena melamun tentang niatnya untuk menikam Joffrey. Lord Stark pergi menemui Arya dan menemuinya sedang bermain dengan Needle. Arya bercerita bahwa Arya marah pada Sansa karena dia telah berbohong. Tetapi pada dasarnya, kemarahan itu tidak lebih dari kemarahannya karena rasa bersalahnya atas kematian Micah, si anak tukang jagal. Ned kemudian bercerita bahwa Sansa kedepannya akan menjadi tunangan Joffrey. Apapun yang terjadi, Sansa harus tetap mendukungnya. Karena hal itu, Arya bertanya kenapa Sansa harus menikahi Joffrey. Seketika, Lord Ed Stark langsung mengalihkan pembicaranya ke pedang Arya. Sementara itu di Winterfell, Bran yang bangun tetapi dia lumpuh. Bran juga tidak dapat mengingat peristiwa yang menyebabkan cederanya. Perawatnya menceritakan kisah menakutkan tentang White Walkers yang menunggangi kuda mati dan berburu dengan laba-laba sebesar anjing pemburu, dan tentang musim dingin yang panjang yang mana belum pernah dialami oleh Bran. Tetapi ceritanya terputus ketika Robb datang mengunjunginya. Bran menegaskan bahwa dia tak ingat mengapa dia terjatuh dan sangat merasa putus asa karena hal itu. Sementara itu, Catelyn dan Ser Rodrik telah tiba di King's Landing. Mereka menyelinap masuk melalui jalan belakang untuk mencegah diketahuinya keberadaannya. Tetapi tidak lama dari itu,
Mereka segera ditemukan oleh beberapa penjaga berkuda yang meminta mereka untuk mengikutinya dengan tenang. Mereka tiba di rumah bordil, di mana Littlefinger dan Varys sedang menunggu mereka. Catelyn sangat marah setibanya di lokasi tersebut, tetapi Littlefinger menunjukkan bahwa ini adalah tempat terakhir yang mungkin orang lain cari untuk mencari Catelyn Stark. Saat Catelyn menunjukkan sebuah belati, Varys tahu tentang belati itu, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi siapa pemiliknya. Namun sebaliknya, Littlefinger menceritakan bahwa dulu belati tersebut adalah miliknya, namun saat ini sudah berpindah tangan ke Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Sementara itu di dinding, Tyrion Lannister bersama dengan Lord Commander Mormont menyaksikan Jon dilatih oleh ahli senjata dari Castle Black, yaitu Sir Alliser Thorne. Nampak Jon Snow adalah orang yang paling terlatih jika dibandingkan dengan prajurit lain. Lord Commander Mormont juga menyebutkan bahwa seekor gagak telah tiba untuk Jon dari Winterfell pagi itu. Sementara itu di King's Landing, Ned telah menerima pesan yang sama. Nampak di situ Littlefinger mengetahui isinya dan mengajak Lord Ed Stark untuk bertemu dengan Catelyn. Ketika Ned menyadari mereka menuju ke rumah bordil, dia menganiaya Littlefinger. Namun untungnya Catelyn berhasil datang tepat waktu. Ned! Ned, Catelyn, dan Littlefinger merencanakan strategi mereka. Littlefinger menawarkan bantuan kepada Ned untuk menemukan bukti tentang rencana pembunuhan Tyrion Lannister. Sementara pada scene lain, Cersei nampak mencemaskan tentang pemulihan Bran. Jaime Lannister tidak peduli dengan Bran. Bran hanyalah bocil 10 tahun yang mana mereka harus abaikan saja sebenarnya. Akhirnya Ned dan Catelyn berpisah sebelum Catelyn kembali ke utara. Sementara itu, King Robert berdiskusi dengan Ser Barristan tentang peperangan masa lalu. Jaime yang berjaga di luar diundang ke dalam percakapan. Diketahui bahwa sebelumnya Jaime Lannister adalah salah satu Kingslayer atau pembunuh raja sebelumnya, yaitu Mad King. Ketika ditanya oleh King Robert Baratheon tentang kata-kata terakhir dari King Aerys, Jaime menceritakan bahwa kata-kata terakhir yang selalu dia ulangi adalah bakar semuanya. Seketika mood mereka menjadi jelek. Scene berpindah ke kelompok Dothraki yang berada di dataran rerumputan yang tak berujung. Ketika Daenerys bosan, dia memerintahkan kelompok ini untuk berhenti sampai ia memberitakannya untuk jalan kembali. Sementara itu, di dinding, Jon Snow menaiki tembok untuk bertemu dengan Uncle Benjen yang merupakan penjaga utama Night Watch dan untuk melihat dari atas luar tembok untuk pertama kalinya. Di situ, Uncle Benjen mengatakan bahwa dia akan keluar dan menyelidiki laporan-laporan yang mengganggu di luar. Jon tentu ingin pergi, tetapi saat ini pamannya memposisikan diri sebagai ranger pertama, bukan pamannya, dan Jon pun ditolak mentah-mentah. Di ujung laut, Dothraki dan Daenerys mengetahui bahwa Daenerys hamil. Di tempat tidur, Daenerys dan Khal Drogo nampak sangat senang mendengar hal itu. Sementara itu, di Castle Black, Jon berlatih lagi dengan Grant dan Pip. Tapi kali ini dia mengajari mereka. Tyrion mengamati Jon dan kemudian kembali ke percakapannya dengan Lord Commander Mormont dan Maester Castle Black, seseorang lelaki tua buta bernama Aemon Targaryen. Aemon melaporkan bahwa hari-hari semakin pendek. Para wildling atau orang-orang liar melarikan diri ke selatan tembok, mengklaim bahwa mereka telah melihat White Walkers. Akhirnya di suatu malam, Tyrion mengucapkan selamat tinggal kepada Jon di atas dinding. Jon menitipkan pesannya ke Bran melalui Tyrion bahwa dia rindu. Keesokan harinya, Tyrion Lannister berangkat ke Winterfell dan King's Landing. Kembali ke King's Landing, diperlihatkan bahwa saat itu Arya menemukan seorang pria eksentrik dengan aksen Italia dengan 2 pedang kayu di tangannya. Lelaki itu menyebut dirinya sebagai master penari yang bernama Syrio Forel.
Dia mulai mengajarinya cara menggunakan pedang. Arya disuruh menyerang pelatihnya, namun usahanya selalu gagal. Sementara itu, Ned masuk untuk menonton dengan tersenyum. Tetapi saat pelatihnya membuang pedang Arya lagi dan lagi, senyumannya lepas dari wajahnya dan seketika hilang. Nampak di sini Lord Stark mulai khawatir dan flashback akan kondisi perang yang penuh dengan suara pedang dan jeritan. Selanjutnya kita memasuki episode 4. Memasuki episode keempat, kita diperlihatkan Bran yang sedang berdiri di halaman di Winterfell, berlatih memanah yang anehnya karena episode terakhir sebelumnya dia lumpuh. Dia melihat seekor gagak besar dan kemudian dia mengikutinya. Bran menyadari bahwa gagak tersebut memiliki 3 mata. Saat dia mengamati, kemudian dia terbangun dan menyadari bahwa dia masih lumpuh. Di saat bersamaan, Theon Greyjoy masuk dan mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki tamu bernama Hodor, seorang pria berjanggut besar yang tampaknya tidak bisa mengatakan apa-apa selain namanya. Selain itu, Bran mempunyai tamu lainnya yang sudah menunggu. Mereka turun untuk menemui tamu tersebut, yang ternyata adalah Tyrion Lannister. Tyrion membawa hadiah untuk Bran, yaitu desain pelana kuda yang memungkinkan Bran duduk di atas kuda tanpa menggunakan kakinya. Setelah Tyrion keluar dari ruangan, Tyrion bertemu dengan Theon Greyjoy dan menyimpulkan dengan sangat cepat bahwa Catelyn Stark telah meninggalkan Winterfell. Tyrion juga mengolok-olok Theon tentang keluarganya. Ternyata ayah Theon sudah memimpin pemberontakan di beberapa titik. Namun mereka kalah jumlah 10-1 dan semua saudara Theon tewas dalam pertempuran tersebut. Sementara itu di tembok, Sir Alliser Thorne memperkenalkan rekrutan baru bernama Samwell Tarly dan menyuruh mereka semua berlatih dengan yang lain. Samwell yang gemuk, pemalu, dan jelas bukan pendekar pedang, dia terjatuh dan menyerah saat berlatih. Karena hal itu, Sir Alliser Thorne menyuruh salah satu anak laki-laki lainnya untuk terus memukulnya agar dia bangkit. Samwell nampak tidak bangkit. Akhirnya, Jon Snow masuk untuk membela Sam. Sementara itu, Shin memperlihatkan Viserys yang ada di bak mandi bersama Doreah, salah satu asisten Daenerys bersamanya. Di sini, Doreah ditugaskan lebih jauh untuk menggali siapa sebenarnya Viserys dan menggali cerita-cerita naga terdahulu sembari melayani Viserys dengan tubuhnya. Karena merasa diragukan eksistensinya, Viserys memarahi Doreah dan membawanya ke Daenerys. Berbicara tentang Iron Throne, di King's Landing, Lord Ed Stark menerima kabar terbaru dari seorang pria yang nampak bertanggung jawab atas keamanan kota. Thank you, my Lord Hanser. They will be put to good use. Janos Selin melaporkan kerusuhan yang disebabkan oleh banyaknya orang yang datang ke King's Landing untuk turnamen. Setelah pertemuan selesai, Ned berkonsultasi dengan Grandmaster Pycelle, yang merupakan dokter pribadi dari Jon Arryn selama menjelang kematiannya. Pycelle menyebutkan bahwa Lord Arryn mengunjunginya pada malam sebelum dia meninggal dan menanyakan sebuah buku, yang mana isinya berupa deskripsi banyak bangsawan tinggi, wanita bangsawan, dan anak-anak mereka. Ketika Lord Ed Stark menanyakan tentang jam-jam terakhir Lord Arryn, Master Pycelle menyebutkan bahwa dia terus berkata, benih itu kuat. Saat dia kembali ke kamarnya dengan buku itu, dia menemukan Arya sendiri dengan satu kaki, berlatih pelajaran dari Syrio Forel. Sementara itu, dia sedih karena Bran harus membuat cara baru di dunia karena dia tidak bisa menjadi ksatria lagi karena dia lumpuh. Beberapa hari kemudian di King's Landing, Ned dan Littlefinger berjalan-jalan sejenak dan Littlefinger menawarkan untuk memberitahu identitas mantan pengawal Jon Arryn, yaitu Ser Hugh of the Vale. Littlefinger memberitahu dia untuk mengirim seorang wakil untuk menanyai Ser Hugh, dan kemudian menyarankan kunjungan ke tempat pembuat senjata di sana. Yang mana menurut mata-mata Littlefinger, Lord Arryn mengunjungi beberapa kali ke sana sebelum kematiannya.
Atas informasi dari Littlefinger, Lord Ed Stark mengunjungi tempat membuat senjata sendiri. Lord Ed Stark bertemu dengan Gendry yang diduga dia adalah anak haram dari King Robert Baratheon. Kembali di Vaes Dothrak, tempat saat ini Daenerys berada. Dany mondar-mandir di tendanya karena dia merasa bersalah atas pelakuan ke kakaknya. Sementara itu, Ser Jorah mengabaikan kekhawatirannya. Ser Jorah bertanya apakah dia benar-benar ingin melihat Viserys untuk duduk di tahta besi. Daenerys pun menyangkalnya dan mengatakan bahwa kakaknya tidak pantas berada di sana karena sifatnya yang buruk. Kembali di King's Landing, turnamen menyambut The Hands of the King dimulai. Sansa, Arya, dan Septa Morden di tribun dikunjungi oleh Petyr Baelish atau Littlefinger dan memperkenalkan dirinya sebagai teman lama ibu mereka. Di tempat yang sama, King Robert yang mulai bosan karena pertandingan tak kunjung dimulai, memerintahkan untuk acara agar segera dimulai. Kita diperkenalkan dengan dua kontestan pertama, Ser Hugh dari Vale dan Ser Gregor Clegane, kakak The Hound, yang disebut The Mountain. Littlefinger menceritakan salah satu kontestan yaitu Ser Gregor Clegane, yang mempunyai cerita kelam terhadap adiknya yaitu The Hound. Kerusakan pada wajah The Hound ini disebabkan oleh Ser Gregor Clegane yang menempelkan kepala adiknya itu ke bara api sehingga meninggalkan jejak lukanya dan trauma pada The Hound. Akhirnya kita kembali ke The Inn at the Crossroads, tempat di mana Direwolf Sansa berakhir tragis yang diceritakan 2 episode yang lalu. Catelyn dan Ser Rodrik berhenti untuk makan dan beristirahat. Mereka diam dan menutup tudung mereka sendiri ketika 2 pengunjung tak terduga tiba, yang mana dia adalah Yoren, rekrut dari Nightwatch, dan juga Tyrion Lannister yang diduga menjadi dalang jatuhnya Bran dari Tower. Di situ Catelyn memberitahu kepada semua orang di dalam sana. Dia menginginkan semua bangsawan yang telah bersumpah setia kepada ayah Catelyn, yaitu Tuan Hoster Tully dari Riverrun, wajib patuh pada raja. Catelyn menyatakan bahwa Tyrion mempunyai indikasi sebagai dalang dalam komplotan pembunuhan Bran. Catelyn ingin menguji kesetiaan orang di situ pada raja dan meminta semua orang untuk menahan Tyrion Lannister. Film Game of Thrones episode keempat pun berakhir. Kira-kira gimana nih rangkuman film Game of Thrones episode ketiga dan keempat kali ini? Apakah kalian tertarik dibuat rangkuman seluruh episode film ini? Boleh deh, kalian kasih tanggapan dan masukan kalian di kolom komentar ya. Selain itu, saya juga minta dukungan ke teman-teman ya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Karena pada channel ini akan ada banyak alur cerita film menarik lainnya yang sayang jika kamu lewatkan. Terima kasih.